Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sebuah data warehouse yang bernama Amazon Redshift. Lanjut. Nah, di kelompok 1 ini, yang dimana kelompok kami ini akan membuat sesuatu teknologi yang digunakan dalam membangun implementasi data warehouse tentang peluang perusahaan yang menggunakan data warehouse, yaitu perusahaan Amazon. Anggota kami yaitu ada Kak Atira Damayanti, F55120 125. Saya sendiri Abinafil Umum Sulaiman, F551211029. Ada Hanif, F551211083. Dan Mustafa Fauzi Tompo, F551211003. Lanjut. Teknologi yang digunakan dalam membangun dan implementasi data warehouse. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan data warehouse yaitu Amazon. Data warehouse mereka disebut Amazon Redshift, yang merupakan layanan cloud yang menyediakan kapasitas pengelolaan data secara stabilitas, fleksibilitas, dan hemat biaya. Teknologi yang digunakan dalam membangun dan mengimplementasikan Amazon Redshift termasuk skema bintang. Amazon Redshift menggunakan mode skema bintang untuk memudahkan proses pengelolaan data. Skema bintang adalah teknik pemodel data yang terdiri dari satu tabel fakta utama yang terhubung ke beberapa tabel dimensi. Kolomnar database. Amazon Redshift yang menggunakan teknologi kolomnar database. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan data secara kolom dan baris, sehingga memudahkan akses dan pengelolaan data dalam jumlah besar. Lanjut. Amazon S3. Amazon Redshift menggunakan Amazon S3, yaitu Simple Storage Service, untuk menyimpan data mentah. Amazon S3 adalah layanan penyimpanan cloud yang dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar dan dapat diakses secara mudah dan aman. Komputasi terdistribusi. Amazon Redshift memanfaatkan teknologi komputasi terdistribusi untuk memproses data dengan cepat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan Amazon Redshift untuk memproses beberapa query secara paralel dan meningkatkan kinerja pengelolaan data. Keterpaduan dengan layanan cloud lainnya. Amazon Redshift juga terintegrasi dengan layanan cloud Amazon lainnya seperti Amazon Elastic Reduce, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis untuk membantu pengolahan data dalam skala besar secara lebih efisien dan terpadu. Dengan teknologi ini, Amazon Redshift dapat membantu solusi data warehouse yang cepat, scalable, dan hemat biaya bagi penggunanya. Oke, sekarang lanjutkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Atira. Dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan saja. Di sini akan menyebutkan materi dari kelemahan dan kelebihan apa saja saat menggunakan data warehouse, yang dimana kelemahannya itu adalah kompleksitasi. Amazon Redshift itu memiliki banyak fitur dan fungsi yang kompleks sehingga memerlukan tingkat keahlian yang tinggi dalam pengelola data. Yang dimana biaya berbasis menggunakan itu penggunaan Amazon Redshift itu berbasis penggunaan sehingga biaya dapat meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan penggunaan. Dan terus ada konfigurasi yang sulit, yang dimana konfigurasi ini Amazon Redshift ini memerlukan pengaturan yang rumit dan sulit untuk diimplementasikan bagi pengguna yang tidak berpengalaman. Lanjut. Nah, ada pula dengan kelebihan dari data warehouse itu skalabilitas. Amazon Redshift ini memiliki kemampuan untuk menangani volume data yang sangat besar sehingga memudahkan penggunaan dalam mengolah dan memproses data dalam skala besar. Dan selanjutnya ini ada kinerja yang cepat, yang dimana dengan menggunakan teknologi kolomnar, database dan komputasi terdistribusi, Amazon Redshift ini dapat memproses query data dengan cepat sehingga mempercepat waktu mengambil keputusan. Yang dimana juga ada biaya efektif, yang dimana dapat diakses melalui layanan cloud sehingga
pengguna tidak perlu membeli perangkat keras dan infrastruktur untuk membangun data warehouse mereka sendiri. Nah, yang dimana tentang ada peluang perusahaan setelah menggunakan data warehouse. Nah, dari pengelola biaya tersebut adalah penggunaan Amazon Redfish ini dapat meningkat biaya operasional terutama penggunaan ketika layanan cloud tersebut meningkat seiring dengan pertumbuhan bisnis Amazon. Aman dari Amazon keamanan seperti hacking atau pencurian data. Yang dimana interaksi data itu tersebut, Amazon perlu memastikan bahwa data dari sumber yang berada diintegrasikan yang besar di dalam Amazon Redfish ini untuk memastikan data yang konsisten dan akurat. Selanjutnya ada kompetisi ini, yang dimana Amazon harus bersaing dengan perusahaan lain yang juga menggunakan data warehouse, sehingga Amazon harus terus memperbaiki teknologi mereka untuk tetap bersaing di pasar. Dan terima kasih. Oke, selanjut kepada teman saya. Ya, selanjutnya keadaan perusahaan yang akan terjadi ketika tidak menggunakan data warehouse. Yang pertama, yaitu penyimpanan data yang tidak efisien. Jika Amazon tidak menggunakan data warehouse, mereka harus menyimpan data di beberapa sistem yang berbeda, seperti basis data relasional dan file Excel, yang dapat membuat pengolahan data lebih sulit dan tidak efisien. Yang kedua, keterbatasan kapasitas penyimpanan. Tanpa data warehouse, Amazon mungkin tidak dapat menyimpan jumlah data yang besar dan kompleks, yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang didukung oleh data. Yang ketiga, pengolahan data yang lambat. Tanpa teknologi data warehouse, Amazon mungkin tidak dapat memproses dan menganalisis data dengan cepat, sehingga memperlambat pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada keterbatasan dalam analisis data. Tanpa data warehouse, Amazon mungkin tidak dapat melakukan analisis data yang mendalam dan kompleks, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam mengidentifikasi tren pasar dan peluang bisnis. Secara keseluruhan, tanpa data warehouse, Amazon mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data mereka, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengambil keputusan bisnis yang didukung oleh data. Data warehouse seperti Amazon Redshift memberikan kemampuan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data dengan efisien dan efektif, sehingga mempercepat waktu pengambilan keputusan dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan data. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.